Halo, perkenalkan nama saya Ilham Bagus Yohana dengan NIM A1C0210007. Di sini saya akan melaporkan budidaya tembakau jenis Grombol Jatim yang ada di daerah saya, yaitu di Desa Kalikotes, Kabupaten Klaten. Sempat mengalami kendala di awal masa tanam tembakau akhir Mei lalu, mengingat saat itu masih musim penghujan, sangat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman tembakau. Berbagai upaya dilakukannya agar tembakau tetap subur. Selama perawatan, petani di desa ini tanpa menggunakan pestisida kimia untuk memberantas ulat pada daun tembakau, mengingat tembakau itu kelak akan digunakan sebagai isi cerutu. Jika tercampur zat kimia, dikhawatirkan memberi dampak negatif terhadap kesehatan konsumen. Apalagi negara-negara tujuan ekspor di Eropa sangat memperhatikan kualitas. Sebagian tanaman tembakau di desa ini juga diolah menjadi produk rokok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, kenalin nama aku Diah Yasinta Rukni dari Prodi Agroteknologi Unsur NIM A1D018142. Sekarang aku lagi di Sumpyuh, Banyumas, tepatnya di Desa Pandak, yang mana lahan pertanian di Desa Pandak dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi. Sistem budidaya tanaman padi di sini dilakukan dengan sistem rotasi tanam dengan pola padi-padi kedelai. Pola ini ditujukan untuk memutus siklus hama tanaman padi. Pola ini juga merupakan salah satu komponen pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan. Lahan persawahan di sini juga memanfaatkan tanaman singkong dan cabai untuk tanaman pagar. Tanaman pagar difungsikan untuk memperkuat tanah agar tidak mudah terkikis. Selain itu, tanaman pagar juga dapat menambah penghasilan petani dari hasil panen yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Adila Safira Ningtyas. Di sini saya akan memperkenalkan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Kebumen, khususnya di Desa Rowokle. Pertanian di Desa Rowokle banyak menghasilkan komoditi seperti padi, kacang hijau, kedelai, dan juga bawang merah. Sistem pengairan yang digunakan oleh para petani di Desa Rowokle kebanyakan menggunakan sistem tada hujan dan juga irigasi pompa air, di mana para petani menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan air dari sumber terdekat ke lahan pertanian mereka menggunakan pipa. Sekian perkenalan potensi pertanian yang ada di Desa Rowokle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Safitri, NIM A1D018165. Di sini saya akan memperkenalkan budidaya yang ada di Desa Parnasidi, Kecamatan Cilongok. Untuk membudidayakan tanaman singkong, langkah-langkah yang dilakukan yaitu yang pertama adalah pengolahan tanah. Tanah yang baik untuk penanaman singkong adalah tanah darat lempung berpasir, hitam humus, sampai kuning berpasir. Pengolahan tanah dilakukan di awal musim penghujan. Yang kedua yaitu penanaman, menggunakan bibit yang baik yaitu jenis singkong gajah atau singkong Borneo. Penanaman dilakukan dengan cara stek batang. Yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan yang biasa dilakukan yaitu berupa pemupukan, pengairan, dan pengumbunan. Selain itu dilakukan juga pengendalian hama dan penyakit tanaman singkong. Yang keempat yaitu pemanenan. 10 hari sebelum panen, batang singkong dipotong setinggi 30 cm. Simpan batang singkong untuk dijual dan penanaman berikutnya. Pemanenan dilakukan pada umur 11 bulan setelah tanam. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun NIM A1021008. Di sini saya akan melaporkan tentang budidaya tanaman di daerah tempat tinggal saya, yaitu Desa Pusar, Kecamatan Cikayasa. Nah, di lokasi pertama, tepat di belakang saya, ditanami oleh tanaman padi karena kebanyakan makanan pokok di daerah saya adalah nasi. Kebanyakan para petani di sini menjual hasilnya ke pabrik beras dan bagian lainnya untuk dijadikan makan sehari-hari. Di sini saya berada di lokasi yang kedua.
kedua yang tidak jauh dari lokasi pertama. Di sini para petani juga menanam tanaman singkong yang kemudian hasilnya dijual kepada orang lain untuk diolah berbagai macam olahan pangan seperti keripik singkong, combro, dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farabi. Di sini saya akan menjelaskan budidaya tanaman yang ada di Desa Rembuak. Budidaya tanaman yang dilakukan di sini dimulai dari pengolahan tanah. Pengolahan tanah di sini dapat dilakukan dengan cara penggemburan tanah, pembersihan gulma, dan pemberian pupuk dan kapur pertanian agar tanah menjadi netral. Tanah yang sudah diolah kemudian dibentuk menyerupai bedengan atau gundukan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah sistem drainase di lahan ini. Terus lahan yang sudah dibentuk bedengan kemudian dipasang mulsa agar mengurangi jumlah gulma yang akan tumbuh di sekitar tanaman. Setelah ditutup oleh mulsa, kemudian dilakukan pemasangan ajir. Tanah yang sudah diolah dan dipasang ajir kemudian akan ditanami oleh tanaman yang sudah disemai sebelumnya. Setelah dilakukan penanaman, tanaman harus dirawat dengan cara penyiraman 2 kali setiap hari dan dilakukan pembersihan gulma setiap harinya. 1 minggu setelah penanaman, dilakukan penyulaman untuk mengganti tanaman yang mati. Lalu setelah 1 minggu setelah penyulaman, dilakukan pemberian pupuk susulan berupa pupuk urea dan pupuk lain yang dibutuhkan. Untuk mencegah tanaman yang terserang hama dan penyakit, dilakukan pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjaga sanitasi di area pertanaman dan pemberian biopestisida tertentu dan pestisida sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Untuk budidaya tanaman yang ada di Desa Rembuak ini melakukan budidaya tanaman cabai, di mana tanaman cabai dapat dipanen setelah kurang lebih 2-3 bulan.